Kami sudah menyimak tadi paparan Pak Kapolri dan ini adalah wujud laporan akuntabilitas kepada negara dan kepada rakyat atas kinerja Polri tahun 2025. Jadi yang menggunakan anggaran negara, institusi negara bertanggung jawab kepada negara dan rakyat. Ya, dan alhamdulillah laporannya bagus, laporannya komprehensif, dan bisa kita simak bersama keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan ketitipan masyarakat, menegakkan hukum, dan melayani rakyat dalam konteks tugas-tugas pokoknya. Saya pernah duduk di posisi rekan-rekan semuanya ini, ya, sekarang di posisi yang berbeda, namun saya berharap tahun 2029 ada yang duduk di sini juga dari Polri ya, untuk meneruskan generasi. Amin. Pak Kapolri yang terhormat, kembali ditegaskan bahwasannya reformasi kemarin itu tetap berkutat pada kultur, ya, kultural. Memang ini penyakit semua lembaga sebenarnya, bukan hanya Polri. Ya, namun karena Polri yang setiap hari terlihat oleh masyarakat, berinteraksi rutin, dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat, dan ini yang terasa di masyarakat. Dan akhirnya Polri yang paling banyak dilihat dan dinilai. Nah, memang ada beberapa pergeseran menurut laporan dan pendapat pandangan masyarakat tentang kultur Polri saat ini. Ya, kenapa agak jauh, kenapa agak kurang empati, kurang bersimpati dan lain-lain. Ya, ini perlu pembenahan. Saya dulu waktu PTIK, kita feedback ke belakang sama Pak Dedi tuh. Pak Fadil duluan ya, PTIK-nya. Ada guru kita Profesor Sondang Siagian, masih ingat ya? Itu dia mengajarkan perilaku organisasi dan budaya organisasi. Dulu abstrak kelihatannya, tapi sekarang jelas. Ternyata organisasi itu ada budayanya, ada kulturnya, dan ada perilakunya. Nah, bicara kultur budaya ini bisa buruk, bisa baik. Nah, Polri di sisi yang mana sekarang ini? Apakah di tengah, apakah di baik, apakah di buruknya? Apa 60 atau 40? Namun wujud dasarnya adalah perilaku. Perilaku itu kalau kita samakan dalam pengertian sehari-hari adab. Ya, adab daripada person-person kita. Ini mungkin perlu dibina lagi, ya, didalami lagi. Ada apa ini tentang perilaku kita? Tentang adab kita dalam kaitan berinteraksi dengan masyarakat, dikaitkan dengan tugas pokoknya. Dan juga ini masalah teknis juga adab itu. Jadi perlu dilihat aplikasinya, perlu dilihat interaksinya. Ada apa dengan anggota kita di lapangan dan kita sendiri tentang perilaku dan adab ini. Sehingga ujung-ujungnya tingkat kepercayaan masyarakat. Ya. Walaupun dikemas dengan tugas-tugas pokok Polri. Ya, fungsi Polri itu kan tidak lepas daripada perlindungan, pelayanan, pengayaan masyarakat, Harkamtipmas, dan penegakan hukum. Tadi Pak Kapolri sempat menyinggung anggota Polri itu seperti Superman, tugasnya banyak sekali. Ya, memang betul. Kalau anggota Polri melaksanakan tugas seperti yang disampaikan tadi, Superman betul itu. Bahkan melebihi kiai, melebihi ulama. Ya, kalau ulama kan menyampaikan. Kalau polisi itu yang menyampaikan, yang mengerjakan. Ya, Superman memang, tapi pada waktu dia pulang ke rumah, dia menjadi Superman. Ya, dengan segala kekurangannya, yang anak belum bayar uang kuliah, kontrakan belum habis, ya, belanja bulanan sudah habis setengah bulan. Gitu. Nah, ini realita. Jadi kita pikir kekurangan-kekurangan dalam adab itu diantaranya adalah kesejahteraan juga. Kesejahteraan perlu diperhatikan. Ya, coba tanya kepada anggota kita, apalagi yang baru lulus itu. Dia ngontrak, dia kos, dia gagah di lapangan, rapih, ganteng, cukurannya klimis. Tapi begitu kita lihat ke rumah, dia pulang, dia buka lemari, tinggal 2 bungkus Indomie itu. Mungkin gas LPG-nya udah habis ya. Itu realita.
coba masuk situ. Itu mempengaruhi perilaku adab anggota-anggota kita di lapangan. Ada yang masih bisa bertahan dengan kebenaran itu, kejujuran itu, keikhlasan itu adalah yang utama. Tapi faktor kebutuhan menjadi hal yang membuat dia tergoyahkan di situ. Jadi kesejahteraan anggota Polri juga mesti dilihat betul, ya, diperhatikan. Ya. Kemudian masalah reformasi Polri memang sedang digodok, ya, di tim reformasi bentukan presiden dan di panja reformasi ini. Polri nggak perlu cemas, ya, walaupun ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, ya, di bawah lembaga ini, ya, jangan confused tentang itu. Ya, justru di saat ini adalah Polri harus menunjukkan sisi terbaiknya, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan, ya, Polri itu memang betul-betul bagus dalam pekerjaannya dan pada akhirnya bisa kembali mendapatkan simpati masyarakat dan dicintai masyarakat. Harapan dari kami adalah, ya, jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas, dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat yang menyatakan polisi sering larut, sengaja tidak sengaja, suka tidak suka dalam kekuasaan. Ya, ini koreksi juga dari masyarakat, ya. Hati-hati dalam menerjemahkan itu. Yang terakhir harapan kita adalah dari fraksi Partai Golkar. Ya, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Ya, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal melaksanakannya agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Ketua. Oke.